Sidang PPKI ketiga dimulai ketika Jepang mengalami beberapa kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Kondisi tersebut mengakibatkan jatuhnya Kabinet Tojo dan digantikan dengan Koiso Kuniaki. Pada 7 September 1944, Koiso berpidato di depan parlemen Jepang yang salah satunya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut terkenal dengan sebutan Janji Koiso atau Koiso Declaration. 第85回臨時議会において、小磯内閣総理大臣より、東インドは将来独立 Hingga pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sampai pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang ketiga. Pada sidang yang ketiga ini, PPKI memiliki agenda utama yaitu membicarakan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan Partai Nasional Indonesia atau PNI dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Sidang PPKI ini ditunjukkan untuk melengkapi kelengkapan negara yang sudah dibahas pada sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 dan dilanjutkan dengan sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945. Pembentukan Komite Nasional. Komite Nasional Indonesia sempat dibahas dalam sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian dilanjutkan pada sidang PPKI yang ketiga yang mana dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNID. Pada tanggal 29 Agustus 1945, 137 orang anggota KNIP secara resmi dilantik di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. KNIP terdiri dari golongan muda dan masyarakat dari berbagai daerah serta anggota PPKI sebagai intinya. KNIP sendiri adalah badan yang membantu penyelenggaraan pemerintah atau tugas-tugas presiden. Jumlah KNIP secara keseluruhan adalah 150 orang. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Pelantikan anggota KNIP dilaksanakan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1945. Lembaga itu diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo, M. Sutarjo sebagai Wakil Ketua pertama, Latu Harhari sebagai Wakil Ketua kedua, dan Adam Malik sebagai Wakil Ketua ketiga. Wewenang KNIP sebagai DPR ditetapkan dalam rapat KNIP melalui maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, KNIP sebelum DPR atau MPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Yang kedua, berhubung gentingnya keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah badan pekerja KNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir.
Komite Nasional Indonesia disusun dari tingkat pusat sampai daerah. Pada tingkat pusat disebut Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, dan pada tingkat daerah yang disusun sampai tingkat Kawedan disebut Komite Nasional Indonesia. KNID adalah Komite Nasional Indonesia Daerah. Tugas KNID adalah untuk membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih rendah daripada presiden seperti gubernur dan bupati. Pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI diketuai oleh I.R. Soekarno. Pembentukan PNI pada awalnya ditunjukkan sebagai satu-satunya partai di Indonesia dengan tujuan yang seperti disebutkan dalam risalah sidang PPKI, yaitu mewujudkan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Pembentukan PNI sebagai partai tunggal ini merupakan upaya agar tidak ada gejolak persaingan antara partai. Namun, dalam perkembangannya muncul maklumat pada tanggal 3 November 1945 yang berisikan penundaan segala kegiatan yang dilakukan PNI yang akhirnya dilimpahkan kepada KNIP. Adanya partai tunggal ini ditentang oleh berbagai pihak dikarenakan bertentangan dengan nilai demokratis. Sejak saat itu, gagasan yang hanya ada satu partai di Indonesia tidak pernah lagi dimunculkan. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan. Perubahan tersebut akhirnya diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk tidak membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan politik. Para pemimpin pada waktu itu memilih untuk lebih menempuh cara diplomasi untuk memperoleh pengakuan terhadap kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dengan mental yang sedang jatuh karena kalah perang menjadi salah satu pertimbangan juga untuk menghindari bentrokan apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan. Abadi negara Indonesia merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bye bye.